Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Ya, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024, bab 3311, menusuk dari belakang. Bab 8866 sampai dengan bab 8870. Sebelum dimulai ceritanya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ibo Tutorial dan kepada Tuan Piro TV yang sudah gabung atau langganan. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan dilancarkan dalam segala urusannya, serta disehatkan bersama semua keluarganya. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Kata-kata Ye Chen bukan tentang perlindungan tetapi produksi. Dan semua tamu yang mengawasi di sekitarnya tidak bisa menahan anggukan kepala. Melindungi hak dan kepentingan sah kelompok tertentu adalah hal yang wajar. Namun jika Anda menggunakan berbagai propaganda halus untuk meningkatkan jumlah kelompok ini secara signifikan, maka hal ini akan segera berubah. Dan Tawana selalu menjadi pendukung kuat dari yang terakhir, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pelopor. Di masa lalu, semua orang mengira dia hanya sangat prihatin dengan kelompok ini, tetapi sekarang melihat masalahnya dari sudut lain, dia memang menambah bahan bakar ke dalam api dan mencoba membuat kelompok ini semakin besar. Sulit untuk menjelaskan dengan jelas apa niatnya adalah. Bahkan Mitsui Yoshitaka mau tidak mau menyentuh dagunya saat ini, dengan ekspresi serius dan serius di wajahnya. Dan istrinya tidak bisa tidak bertanya kepada putrinya Mitsui Shinmei saat ini. Shinmei, di Amerika Serikat, apakah mungkin melewati wali untuk melakukan operasi perubahan gender pada anak di bawah umur? Mitsui Shinmei berpikir sejenak dan berbisik, "Ogasan, saya memang pernah mendengar berita serupa. Seharusnya beberapa negara bagian di Amerika Serikat memiliki undang-undang mengenai hal ini." Ibu Mitsui Shinmei tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Hukum apa yang mengizinkan hal seperti itu terjadi? Anak di bawah umur tetaplah anak-anak. Mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk bertindak. Hal-hal penting harus diperiksa oleh walinya. Mereka sebenarnya dapat mengontrol walinya. Ngomong-ngomong, meskipun anak di bawah umur benar-benar menginginkan operasi semacam itu, mereka bisa menunggu sampai mereka mencapai usia dewasa. Apa motivasi untuk membuat keputusan besar dan tidak dapat diubah untuk seorang anak dengan terburu-buru?" Ini, Mitsui Shinmei juga menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, "Saya tidak yakin apa motif mereka melakukan ini. Tapi Anda benar. Apa yang dikatakan Tuan Ye tampaknya lebih masuk akal. Memang benar sangat penting. Para pihak harus diperbolehkan mengambil keputusan setelah mereka mempunyai kapasitas penuh untuk bertindak, daripada terburu-buru membujuk mereka untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan." Ibu Mitsui Shinmei berkata dengan marah,
Saya pribadi tidak dapat memahami seorang idola yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan secara terbuka mendukung hal ini setiap hari. Saya merasa perlu untuk menyapanya. Bagaimana dia bisa mempromosikannya di negaranya sendiri? Kami tidak punya kendali dan tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Tapi dia tidak boleh mempromosikan hal-hal itu di Jepang, di Tokyo, atau di pertunjukan yang diadakan oleh keluarga Mitsui. Jika remaja Jepang di sini saat ini terpengaruh olehnya dan mengambil keputusan yang mereka inginkan, akan menyesal seumur hidup, maka kami, keluarga Mitsui, juga bertanggung jawab. Mitsui Shinmei ragu-ragu dan berkata, saya akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya nanti. Ibu Mitsui Shinmei jarang berkata dengan nada sedikit mencela, Shinmei, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Mitsui. Kamu harus memperhatikan pengaruhmu sendiri. Sebaiknya jangan terlalu dekat dengan orang-orang tertentu di depan umum. Ayahmu dan selama bertahun-tahun, kami tidak pernah bergabung dengan kelompok manapun, dan kami berusaha untuk tidak membiarkan gerakan apapun ada hubungannya dengan kami. Hal ini karena ada terlalu banyak variabel di dunia ini. Kita bisa menjaga kebersihan diri, tapi manusia di sekitar kita mungkin tidak bisa. Dalam 2 tahun terakhir, Amerika Serikat telah mengungkap banyak hal serupa terjadi, dan banyak elit sosial yang sok suci sebenarnya adalah setan yang melakukan segala jenis kejahatan di belakang layar. Begitu iblis ini terungkap, kamu pasti akan terpengaruh, dan kamu jika terpengaruh, keluarga Mitsui juga akan terpengaruh. Mitsui Shinmei menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, apa yang dikritik Ogasang adalah bahwa Shinmei akan lebih memperhatikan di masa depan dan tidak akan terlalu banyak berhubungan dengan tokoh masyarakat. Saat ini, Trevor tidak menyangka pihak lain akan membantahnya dari sudut ini, dan dia tiba-tiba terdiam, sementara Tawana di sampingnya jelas-jelas panik. Melihat Trevor tidak bisa berkata-kata, Tawana hanya bisa menahan diri dan berkata, Tuan Ye, menurut saya ini mungkin kesenjangan budaya antara Timur dan Barat. Di Amerika Serikat, tidak ada orang yang memiliki pandangan yang sama seperti Anda. Ketika dia mengatakan ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa pembelaannya sangat pucat. Jadi dia berpikir untuk segera mengakhiri percakapan dengan Ye Chen, dan kemudian berkata, Tuan Ye, sebenarnya, kita tidak perlu berdebat tanpa henti tentang ini. Mengenai hal ini, Anda memiliki sudut pandang Anda, dan saya juga memiliki sudut pandang saya. Saya mendukung LGBT, dan apakah Anda mendukungnya atau tidak adalah kebebasan Anda. Jika Anda tidak mendukungnya, saya tidak punya hak untuk itu memaksa Anda untuk mendukungnya. Saya pikir kita sebaiknya tidak melanjutkan diskusi. Saat ini, Tawana sudah menyesalinya. Dia baru saja menerima dukungan lisan dari Xiao Churan dan Dong Ruolin, dan videonya direkam oleh Trevor. Faktanya, itu sudah cukup baginya dia ke pengadilan. Saya juga memberinya bujuk
Tetapi pada akhirnya saya tidak bisa berdiri di depan banyak orang. Melihat Tawana mengambil inisiatif untuk menyerukan gencatan senjata, Mitsui Yoshitaka di samping juga dengan cepat bertindak sebagai pembawa damai dan berkata sambil tersenyum, "Perdebatan kalian berdua baru saja benar-benar membuka mata saya. Tetapi pesta sebelum pertunjukan hari ini sangat ketat. Menurut saya kalian berdua sebaiknya tidak terus mendiskusikan masalah ini. Saya ingin tahu apa saran Tuan Ye." Ye Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Terserah tamu untuk melakukan apa yang dia mau." Karena Tuan Mitsui berkata demikian, saya, sebagai tamu, tentu saja tidak keberatan. Tawana akhirnya menghela nafas lega. Dia melihat ke samping Trevor dan melihat Trevor diam-diam meletakkan ponselnya, dan dia merasa sedikit lebih nyaman. Tanpa diduga, Ye Chen melihat ke arah Trevor saat ini dan berkata dengan tenang, "Jika tebakan saya benar, pria tadi seharusnya merekam seluruh proses, bukan?" Trevor dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak. Saya hanya menonton berita di ponsel saya dan tidak merekam video apapun." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Yang ingin saya katakan adalah jika Anda mengambil video dan kebetulan berencana mempostingnya secara Audio online, milik Software saya Channel. harap Anda dapat melakukan dua hal. Pertama, karena Anda telah mengunggahnya itu, Anda harus mengunggahnya. Dalam keseluruhan proses, pastikan untuk tidak memotongnya dari awal sampai akhir. Karena itu tidak ada bedanya dengan penipuan. Kedua, baik saya maupun dua wanita di sekitar saya adalah figur publik, jadi saat mengunggah video panggilan, tolong buat mosaik wajah kami. Sekarang di situs video semua alat unggah memiliki fungsi AI, yang memungkinkan Anda membuat kode dengan satu klik." Trevor terdiam beberapa saat, mengangguk sedikit, dan berkata, "Baiklah Tuan Ye, saya mengerti." Ye Chen tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, asisten Mitsui Yoshitaka dengan cepat menghampirinya dan berbisik, "Tuan, mobil Nona Fei sudah memasuki tempat tersebut." Mata Mitsui Yoshitaka langsung berbinar dan dia berkata, "Ayo kita pergi ke pintu untuk menemui Nona Fei." Saat dia berbicara, dia memanggil istri dan putrinya dan meminta mereka untuk ikut bersamanya. Adapun Ye Chen dan Tawana, Mitsui Yoshitaka ragu-ragu sejenak. Dia tidak tahu apakah akan mengundang salah satu dari kedua pihak atau mengundang mereka untuk menyapa Fei Kexin. Lagi pula, mereka berdua baru saja berselisih, dan suasananya memang sedikit meledak. Jika mereka tidak menyukai satu sama lain lagi, mungkin tidak pantas untuk berdebat di depan Fei Kexin. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengundang Ye Chen. Bagaimanapun, Fei Kexin memutuskan untuk datang sementara karena Ye Chen dan yang lainnya. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, Xiao Churan dan Dong Ruolin, "Jika kalian bertiga bersedia, sebaiknya milik kita pergi ke Software pintu Channel. dan menunggu Nona Fei."
Oke. Ye Chen mengangguk ringan. Secara logika, dia tidak perlu menyapa Fei Kexin. Tapi kedatangan Fei Kexin yang tiba-tiba pasti untuk memberinya wajah. Dan dia secara alami akan membalas budi. Segera, Mitsui Yoshitaka melihat ke arah Tawana dan Trevor di samping dan berkata dengan nada meminta maaf. Kalian berdua tamu terhormat. Mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan memperkenalkan Anda kepada Nona Fei nanti. Tawana juga tahu betul bahwa Ye Chen adalah teman Fei Kexin. Tapi sebenarnya bukan. Saat ini, tentu saja sulit baginya untuk mengikutinya dan ikut bersenang-senang. Jadi dia mengangguk dan tersenyum. Tidak masalah, Tuan Mitsui. Kami menunggu di sini. Melihat Mitsui Yoshitaka, Ye Chen dan yang lainnya berjalan keluar. Dia buru-buru berkata kepada Trevor di samping, "Sayang, kembali dan edit video yang baru saja kamu ambil. Hanya menyisakan 2 wanita di depan, dan yang bernama Ye di belakang. Don, tidak tinggal." Trevor mengerutkan kening dan menjawab sambil berpikir, "Oh, oke." Dalam hati, saya sudah punya perhitungan sendiri. Tawana tidak tahu kalau Trevor punya ide lain, dan bergumam dengan wajah tidak senang. Pria bernama Ye itu keterlaluan. Dia bahkan menggunakan isu imigrasi ilegal untuk membantahku. Benar-benar tidak masuk akal. Dia hanya terus menggunakan kata-kata yang keras dan menyulitkan saya untuk melakukannya. Saya tidak bisa memikirkan cara untuk menyangkal hal ini. Dan saya tidak tahu apa yang orang-orang Jepang pikirkan tentang saya. Trevor berkata tanpa sadar. Menurutku apa yang dia katakan masuk akal. Apa katamu? Tawana tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, "Maksudmu apa yang dia katakan itu benar? Lalu pandanganku salah?" Trevor mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya pikir apa yang dia katakan memang benar. Kita bisa mendukung minoritas seksual, tapi kita tidak boleh mempublikasikannya. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan sesuatu, pasti akan ada banyak anak muda. Perlakukan ini sebagai fashion dan sengaja mendekatinya." Saat dia berbicara, Trevor menambahkan, "Saya memikirkannya dengan hati-hati. Seperti ketika saya masih kecil dan saya tidak tahu arti spesifik dari tato. Tetapi para atlet terkenal dan musisi hip-hop semuanya memiliki tato yang keren. Jadi saya pikir tato adalah hal paling keren di dunia. Dan yang paling ingin saya lakukan saat itu adalah membuat tato besar dan keren di kaki dan lengan saya. Ibu saya melarangnya, tapi saya tidak menyerah. Saya pergi ke toko tato sendirian. Tetapi pemilik toko tato melihat bahwa saya masih di bawah umur dan tidak didampingi oleh wali. Jadi dia menolak permintaan saya. Apakah yang kami lakukan sekarang akan memberikan efek rangsangan serupa pada beberapa anak di bawah umur? Begini, sekarang kami mendukung anak di bawah umur dengan kelainan gender untuk menjalani operasi ganti kelamin. Apakah situasinya sama seperti saat saya ingin membuat tato? Tato membutuhkan wali. Lalu mengapa operasinya bisa melewati wali?
Ini tidak masuk akal jadi aku sudah merenung. Tawana tiba-tiba merasa dikhianati dan dengan marah berkata, "Kita sudah bersama begitu lama, dan saya terbang ke seluruh wilayah udara AS dengan pesawat pribadi untuk Anda. Dan sekarang Anda menikam saya dari belakang dan mengatakan Anda mengira saya orang asing. Saya baru saja bertemu, lebih masuk akal dariku." Trevor berkata dengan canggung. Secara emosional, saya secara alami lebih bias terhadap Anda. Tetapi secara logis, menurut saya dia lebih benar. Tawana berkata dengan dingin. Oke Trevor, tutup mulutmu sekarang. Aku tidak mau mendengarkanmu. Kalau kamu sudah tahu, datang dan bicara padaku lagi. Bersambung.